Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Amalek. Judul renungan kita adalah Keponakan Israel. Ayat nats kita terambil dari kitab Kejadian pasal 36 ayat 12 dan Amsal 18 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundi Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Amin. Sabtu 11 Juni 2011 adalah hari kelabu bagi bangsa Somalia. Bagaimana tidak, Menteri Dalam Negeri negara itu yaitu Abdi Syakur Sheikh Hasan terbunuh di dalam sebuah serangan bom bunuh diri di rumahnya di ibu kota Somalia yaitu di Mogadishu. Yang mengagetkan adalah pelaku bom bunuh diri itu tidak lain masih keponakan sang menteri sendiri. Ia tergabung dalam grup militan Al-Syahab. Alasan pembunuhan tersebut tidak jelas. Yang jelas, pembunuh adalah keponakan yang tidak tahu diri. Kejahatan di dalam hubungan saudara di atas bisa menjadi gambaran dari kejahatan di dalam hubungan bangsa Amalek dengan bangsa Israel. Bangsa Amalek adalah keturunan Amalek, di mana Amalek adalah anak Elifas yang adalah anak Esau. Sebagaimana dijelaskan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 26, Esau adalah kakak Yakub atau ada yang mengartikan sebagai saudara kembarnya. Yakub memperanakkan 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang nantinya berkembang menjadi bangsa Israel. Jadi, hubungan antara bangsa Amalek dengan bangsa Israel sangat dekat, masih saudara. Bisa dikatakan bahwa bangsa Amalek merupakan keponakan bangsa Israel. Mereka adalah sama-sama bangsa yang bersunat. Dengan kata lain, antar kedua bangsa itu seharusnya ada hubungan erat, baik dalam hal rohani maupun jasmani. Tetapi bangsa Amalek telah mengabaikan hubungan itu. Mereka tidak menganggap bangsa Israel sebagai saudara, sebagaimana keponakan Abdi Syakur Sheikh Hasan telah berbuat jahat terhadap diri pamannya. Demikian juga dengan bangsa Amalek yang telah berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Dalam rentetan peristiwa kejahatan bangsa Amalek terhadap bangsa Israel yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, terlihat jelas bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Artinya, bukan karena kebetulan bertemu, maka bangsa Israel menjadi sasaran kejahatan bangsa Amalek. Kejahatan bangsa Amalek terlihat seperti sudah mendarah daging. Tidak ada alasan khusus yang dijelaskan di Alkitab mengapa bangsa Amalek begitu jahat kepada bangsa Israel. Sangat mungkin ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan nenek moyang mereka, yaitu Esau, dan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Yakub. Sebagaimana dijelaskan di kitab Kejadian, bahwa Yakub telah memperdaya Esau sehingga hak kesulungan itu jatuh ke tangannya. Bisa dikatakan ini adalah sebuah misi balas dendam.
Sebenarnya sang keponakan tidak boleh bersikap seperti itu. Apalagi sebenarnya permasalahan antara Esau dan Yakub sudah diselesaikan. Ini tercatat di Kejadian pasal 33. Namun kenyataannya bangsa Amalek tetap menunjukkan diri mereka sebagai keponakan yang jahat terhadap pamannya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sifat dan keinginan buruk akan menghancurkan persaudaraan. Sebagai orang percaya, kita harus terus mewaspadai sifat dan keinginan buruk itu. Mungkin ada masa lalu yang menyakitkan, atau situasi saat ini yang melukai hati kita. Tetapi kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai olehnya. Mari letakkan hubungan persaudaraan di atas masalah. Kuatnya hasrat untuk menjaga hubungan persaudaraan akan memampukan seseorang mengabaikan masalah. Amin. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki banyak saudara. Tetapi mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhi sifat dan keinginan buruk yang bisa merusak hubungan kami dengan saudara-saudara kami. Mari Tuhan proses hidup kami, proses karakter kami, supaya kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Ada kerukunan dan keharmonisan di dalam hubungan kami berkeluarga. Terima kasih untuk renungan-Mu malam hari ini. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.